biar. Oke, baik. Kita akan masuk sebentar, mana ya datanya? Oke, ke sini. Ini ya teman-teman ya. Ini saya punya data tinggi badan anak kelompok B TK Samudra. Ada, bentar ya teman-teman. Ini ya. Tinggi badan anak-anak di kelompok B. Di kelompok B TK Samudra, karena ini adalah tinggi badan berarti otomatis ini sentimeter ya teman-teman ya, bukan kilometer. Terlalu jauh kilometer itu, atau juga bukan milimeter. Ini adalah sentimeter. Dalam sentimeter ada Arya 108, Asi 121, Bianca 109, Banu 110, Cecil 108, Dina 112, Dodi 117, Fahrul 120, Vina 108, Galus 115, Gita 114, Gunawan 113, Haryo 110, Janur 119, Kamil 116, Noni 108. Baik teman-teman, cara yang paling pertama harus kita lakukan adalah ini ya. Nomor aja deh. Nomor, kemudian ini. Nah, ini kan jumlahnya ada 16 ya teman-teman ya. Kita urutkan. Yang pertama adalah mengurutkan. Caranya mengurutkan terlebih dahulu. Teman-teman kalau pengen mudah untuk membuat ini tinggal di drag aja ya. Salah, bentar. Ini kita drag, bisa langsung ke bawah sampai 16. Nah. Oke, sekarang kita urutkan dari yang paling, sebentar, ini kelihatan nggak ya teman-teman ya? Datanya ya? Terlalu kecil nggak sih? Kelihatan ya, kalau kayak gini nggak begitu kelihatan soalnya. Oke, sekarang yang paling kecil. Berapa tingginya? 108, 108. Oke, 108. Ada berapa orang 108-nya? Ini udah ya. Untuk memudahkan, saya akan... Ada 4 orang. 4 orang. Oke, berarti data yang kedua sama 108. Kita urutin aja gini, 108. 108. Oke, yang ini udah ya. Ini udah. Kemudian ini udah. Oke, selanjutnya 109 ya teman-teman ya. Ini 109. Kemudian 110. 110 ada berapa nih? 110. Ada 2, Bu. 2 ya, 110 ada 2. Ini 110. 110 110. 110 110. Oke, lanjut. 111 ada nggak? 111. 112. Adanya 112. Oke, 112 ada berapa? 1 1 ya? siswa. 1. Oke, 112 ada 1. 113 ada ya? Setelah ini 113 juga ada. Ada, Bu. 13, 14, 15. 111 ya? 13, Iya. 114, 100. 16 juga ada, Bu. 16 1 juga ya? Iya. 115.
15, 116. 16. Oke, saya itu dulu deh biar tidak bingung. Oke, ini sudah 117 ada berapa orang ya? 117. 117 ada satu ya? Ada satu, Bu. Iya nih, Sampai ini semuanya satu ya? 117 satu. 118 adakah? nggak ada 119, Bu. 119 adanya. 119 ada. Ada Ada 119 1, 120, terus sama 121. 121. Oke, ini datanya seperti ini ya teman-teman setelah diurutkan. Jadi yang pertama kali untuk memudahkan adalah mengurutkan. Kenapa kita tidak mengurutkannya nanti saja? Ini untuk memudahkan saja sih biar nggak dua kali kerja gitu. Meskipun ya teman-teman, meskipun ini juga bisa nih langsung kita jumlahkan. Kan kita judulnya pengen tahu ini ya, pengen tahu apa namanya, rata-rata sebetulnya nih bisa nih dijumlahkan semua baru tinggal dibagi. Oke, anggaplah kita pengen menjumlahkan semua nih. Kalau menjumlahkan semua bisa pakai kalkulator, manual bisa, cuma kan ini kita sudah ada di program Excel. Jadi ini gampang banget, tinggal sama dengan dulu ya, ingat sama dengan sum. Sum itu summary dalam kurung buka, kita drag yang ini sampai ke bawah. Nah, setelah dikurung tutup, kita enter. Nah, ini jumlahnya segini, teman-teman. Nah, yang pengen kita tahu itu kan apa namanya, rata-rata ya. Yang kita pengen tahu itu kan rata-rata. Berarti rata-ratanya adalah tinggal ini saja sih. Ini ya. 118,08 dibagi total datanya ada 16. 16. Bentar. 1113. Ya, 1113. 1808 dibagi 16. Nah, nih 113. Ini mainnya seperti ini. Ini bisa sebetulnya tidak kita urutkan gitu, tapi nanti kita akan lumayan kerepotan pada saat mencari median dan pada saat mencari mean ya, mencari modus. Ini juga sama. Datanya sama, summary itu sama dengan sum. Kita drag dari sini, hasilnya nih pasti sama. Nah, ini juga sama, 1808 dibagi 16. Nah, ini deh. Oke, ini adalah mean ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari median. Median itu nilai apa? Median itu nilai? Halo? Median itu nilai? Aduh, Bu. Median Nilai tengah. Ya, Nilai betul. Median itu nilai tengah. Kita rumusnya adalah setengah 1/2 kurung buka 1/2 dari jumlahnya. Jumlahnya kan 16 ya teman-teman ya. 16 plus 1. cara nyari jumlah gimana? Bentar. Oh iya, ini belum dikalikan. 16 dikali. Nah. Ini teman-teman mediannya. Median itu kan nilai tengah, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di antara ini, antara nilai yang ke-8 dan nilai yang ke-9. Nilai 8 dan ke-9 itu ada 112 dan 113. 13. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Ibu coba ulangin ya median, Bu. Oke, median ini ya, yang 8,5 adalah untuk mengetahui tempatnya, posisinya, bukan untuk mengetahui nilainya ya. Bukan untuk mengetahui nilainya, ini mediannya nanti dulu deh.
Kita geser ke sini atau geser ke sini deh. Nah, kita ingin mengetahui posisinya nilai median adanya di mana. Rumusnya tadi ya teman-teman, rumusnya adalah setengah dikali jumlah n plus 1. Nah, caranya kalau di Excel ya sama dengan setengah kan 1/2 dikalikan kan ini tanda bintang kurung buka. Jumlahnya ada berapa data ini? 16. 16 plus 1. 1. Oke, udah. Nah, data median adanya di 8,5. Di sini kan datanya cuma ada 16. Kok bisa 8,5? Berarti 8,5 kan adanya di antara data yang ke-8 dengan data yang ke-9. 9. Berarti kalau ada setengah itu jumlah datanya genap ya, Bu? Betul, kalau jumlah datanya genap. Nanti kita akan praktekkan kalau yang datanya ganjil ya, teman-teman ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nih, karena ada datanya di 8,5 berarti ini 12 dan 112 dan 113. Kita tinggal cari nih. Jadi medianya berapa? Dibagi 2 ya, teman-teman, kan 8,5. Berarti 112 ditambah 113 kurung tutup dibagi 2. Karena 8,5 ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Mediannya adalah 112,5. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Halo teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham atau bagaimana ini? Sebelum lanjut ke yang selanjutnya. Ibu, pas jumlah Bu, ulang tadi ketinggalan aku. Yang mana yang ini? Median. Iya, dari atas, Bu. Dari yang ini. Iya. Bukan, Bu. Yang Yang mana? jumlah, yang rumus jumlahnya. Yang ini. Mana itu? Tadi lagi nyalin. Oh iya. Itu, Bu. Yang ini, Bu. Yang saya ini. Soalnya tadi aku lagi nyalin ke sheet yang ketiga. Soalnya aku tadi masuk ke sheet yang kedua, nggak bisa di-copy, Bu. Jadi ketinggalan deh. Oke. Caranya nih gampang, Bu Indah. Sama Iya, Bu. dengan sum. Sum itu summary ya, atau jumlah. Sama dengan sum kurung buka. Kita drag data yang mau kita jumlahkan. Kan ini dari 100, ini ya, dari yang nomor 1 sampai ke 16. Ini kita sambil ditekan ininya, apa namanya, touchpad-nya. Sambil klik kiri ditahan. Tuh, seperti ini nongol. Baru kurung tutup. Setelah kurung tutup, kita enter. Nah, gitu. Oke. Sudah? Gimana Bu Indah dan teman-teman? Nih, sini. Sebentar, Bu. Oke. Ibu berarti yang 1.808 itu jumlah keseluruhan tinggi badan siswa ya, Bu. Iya, betul. Terus kalau Jumlah yang keseluruhan. kalau yang minnya itu
yang 1808 dibagi sama 16 jumlah. jumlah Oh, data. iya. Iya, iya. Ini karena jumlah datanya ada 16, Ada makanya 16, ya. setelah dibagi hasilnya adalah 113. 113. Tuh. Ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih. Oke, Suci udah ngerti ya. Yang lain gimana? Bu Indah? Ai? Iya, Bu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, kalau min itu sama dengan 1808 dibagi 16 ya, Bu? Ya, dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada 16. Sudah belum ya? Gimana teman-teman, ada kendala? Lagi yang ngerjain mediannya, Bu. Oke, silahkan. Rumus medianya sudah saya share di grup ya, teman-teman, silakan. Ibu mau tanya, itu Ya. yang median 112-nya dari mana ya, Bu? Data 8,5, Bu Indah. Oh. 8,5 tuh ini nih. Data Oh, ke iya. 8,5. Ini kan jumlahnya ada 16. Ya. Data ke-8 dan data ke-9. Data ke-8 ya ada 112 ya. Data ke-8 kan ini 112. Iya, Data cara nyari ke-9-nya 113.
112 ditambah 113 dibagi 2. Caranya sama dengan kurung buka. Tadi kan 112 tuh data ke-8. Ditambah 113 kurung tutup dibagi 2. Kan dia adanya di tengah-tengah antara 8 dan 9. Nah, gitu. Sudah belum, teman-teman? Ai, gimana Ai? Sudah bisa Ai? Sudah, Bu. Oke. Winda sudah, Bu Mala sudah. Lagi yang hasil yang 8,5-nya, Bu. Oke, siap. Ibu, mohon maaf mau tanya. Ya. Itu yang median kan sama dengan 1/2 dikali buka kurung 16 ditambah 1 tutup kurung. Itu satunya dari mana ya, Bu? Itu rumus. Itu rumus, Ai. Kita Oh iya, nggak Bu. boleh nambah-nambahin. Kalau rumus mah udah dari sononya. Rumus itu rumus. Jangan diganti jadi 2, 3, dan seterusnya ya. Udah itu aja cukup. Berarti Bu nanti kalau misalkan jumlah siswanya ini ada 24, berarti 24 tambah 1 gitu ya Bu ya? Yes, betul. Kalau Jadi tetap ya Bu satunya ya, Bu. tetap. Karena itu kan rumus ya. Oh, ya. Kalau Ampun, jumlahnya ada 11 ya berarti 11 plus 1. Iya, Bu. Jumlah data plus 1 itu rumus yang nggak bisa kita otak-atik. Alhamdulillah Bu bisa lanjut modus Bu. Sudah, Bu. Oke, sip. Lanjut modus ya, modus mah gampang banget. Modus kan yang paling banyak nongol. Yang paling banyak nongol berapa angkanya? 108. 08. 8. Bu. 108. Udah ini.
Bentar ya saya bold ini. Itu langsung 108 gitu, Bu. Iya, udah kalau itu mah Oh, nggak ada rumus, udah langsung kita oh. cari tahu dari Kita kenapa cari tahu kenapa yang kita paling banyak nongol ya, Bu ya. iya betul, makanya ini memudahkan sekali. Dan untuk mencari median nih teman-teman, untuk mencari median caranya harus diurutkan, mau tidak mau harus diurutkan lebih dulu. Maksudnya Jadi biar lebih mempermudah ya Bu. kalau betul. udah. Jadi jangan kita kerjakan minnya dulu, terus baru kita kerjakan ini akan repot gitu. Jadi lebih baik kita urutkan dulu saja gitu supaya nanti sekali jalan kerjanya. Ini median, ini modus. Oke. Sampai di sini udah paham ya teman-teman ya? Insya Allah, Bu. Dicatat aja ininya, rumusnya dicatat. Nanti kalau teman-teman masih lupa, cari di Google. Sekarang saya mau, ini kan datanya data genap ya. Tadi Bu Mala nanya, ini mungkin karena ada nilai setengah, 8,5 ini kan karena datanya genap. Gimana kalau datanya ganjil? Kita cari tahu ya, kita nggak usah pusing-pusing nyari data yang lain, kita ngambil datanya dari sini saja. Ini data selanjutnya ya teman-teman ya. Kita buang satu data, yang 108-nya kita buang satu deh. Oke, datanya kita cuma sampai 15 ya teman-teman ya. Datanya sampai 15. Oke, sudah siap ya teman-teman ya. Kita lanjut ke min. Min kita cari jumlahnya dulu. Gimana rumus cari jumlah? Bu Mala masih ingat? Iya Bu, cari jumlah sama dengan Sama sum, dengan buka sum, tutup, buka tutup blok, atau kurung buka? semua angkanya, Buka atau tutup kurungnya? buka Oke, dulu, buka. habis buka terus di blok angkanya, Di blok angkanya. terus kurung Terus tutup, kurung terus tutup. enter. Oke. Sip. Setelah ini, Bu Indah, setelah ini gimana Bu Indah? Kita mau mencari min nih. Ini udah dapat jumlahnya. Ingat kalau kita ingin mencari sesuatu harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Teman-teman harus kasih sama dengan. Kalau nggak dikasih sama dengan itu nggak akan nongol. Sama dengan Ya, Bu. apa nih? Sama dengan Hah? jumlah. Iya jumlahnya sebutkan. Oh, Ini langsung praktek. 1808. 1000 ini yang ini. 700 Kak. Oh, 700 ya Allah nggak lihat. 1700. 1700. Ada data baru. Oh, ini data baru. Iya, ini data baru. Tadi kan saya sampaikan kalau datanya ganjil. Mata saya ngelihatnya ke data yang tadi awal. Ini yang ini nih, ini data baru. Ini yang ini udah close. Kita cari yang ini. Maksudnya biar nggak usah pakai data-data yang lain. 1700 Oh, ini tuh dibagi 16, dibagi 15, Bu. Oke, bagi 15. Enter. Enter. Oke. 113,33 ya. Hebat. Oke, lanjut. Suci. Ci, kita nyari ininya dulu. Ini komennya di sini sih. Kita nyari rumus ininya dulu, rumusnya dulu. Dia adanya di data yang keberapa? Ci, rumusnya, Ci. Rumusnya ya Bu. Ah, Yang setengah kan ya Bu ya? ya betul. Setengah Nah, kali ya Bu. kali, betul. 15 tambah 1. Kurung buka dulu. Iya, kurung buka dulu. 15 tambah 15 1. tambah 1. Tambah 1. Udah ini kayak gini Tutup. doang. Kurung tutup, baru enter. Iya. Jangan lupa, Iya harus Bu. kasih kurung tutup dan harus di enter. Kalau nggak ada enter nanti nggak akan nongol.
Oke, berarti adanya di data yang keberapa? 8. Data ke-8. Data ke-8 berapa angkanya? 113, Bu. 113. Berarti nggak usah pakai rumus lagi ya, Bu. Langsung ketemu 113. Iya, nggak usah rumus lagi. Kenapa kalau ini harus dibagi 2? Karena kan ini adanya di data 8 dan data ke-9. 8,5. 8,5 kan 8 dan 9 dibagi 2. Iya kan? Berarti ini 112 tambah 113 bagi 2. Oh, Ya, udah Bu, ini ya, Bu. Langsung ketemu nanti ya. Oke. Modusnya, modus mah gampang. Apakah masih sama modusnya? Masih, Bu. Oke, masih. Berarti modusnya 108. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini gampang kok, beneran deh. Serius. Gampang banget. Insya Allah Bu, kalau di sini paham. Enggak, Kalau nggak saya banyak ini praktek kan saya apalagi. mencoba menyederhanakan dari yang paling sederhana banget loh teman-teman. Saya dari kemarin tuh ngulik gimana caranya supaya tidak terlalu pusing gitu loh. Karena kalau ada kalau ada interval, ada batas kelas, ada jangkauan itu berat, berat buat teman-teman. Apalagi kan ini dengan yang kayak begini aja kan baru ya gitu ya, baru mengenal. Jadi ya yang paling aplikatif saja sih kalau menurut saya gitu ya, itu akan sangat lebih memudahkan dan lebih bermakna daripada hanya kita tahu banyak tapi nggak ngerti. Bisa sih saya mau ngasih banyak juga bisa-bisa saja. Cuma ini yang sederhana aja kan tadi butuh waktu ya teman-teman ya, butuh waktu yang ya butuh untuk memahami lah. Tadi saya lumayan lama untuk menunggu. Gimana mau tetap yang sederhana aplikatif atau mau ditambahkan dengan yang ini ngejelimet? Kalau ngejelimet boleh nanti pekan depan. Gimana teman-teman? Saya tawarkan ke teman-teman aja deh. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Gimana mau perlu ditambahkan dengan ini apa namanya jangkauan dan sebagainya dengan data yang lebih banyak, lebih variatif atau seperti apa? Atau kita cukup dengan belajar yang sesuai dengan data nanti di TK ya teman-teman. Data di TK itu saya yakin nggak akan banyak sih, nggak akan banyak. TK itu nggak akan banyak. Paling banter 15, kalau UCI digabung itu kan ada 30, udah paling banyak tuh segitu. Nggak akan banyak-banyak juga gitu. Itu lebih memudahkan teman-teman ketika nanti pengolahan data statistik. Oke. Gimana nih pilihannya? Mau gimana? Mau perlu saya tambahkan yang lebih atau hanya sekedar pengetahuan? Winda senyum-senyumnya ragu-ragu amat. Yang ini aja masih dicerna, Bu. Masih mengingat Bu, tadi ini dapatnya dari mana gitu Bu. Ini teman-teman sengaja saya record ya. Saya sengaja record. Nanti ini akan saya upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman lupa, itu tinggal ngeklik ya. Ya namanya emak-emak ya sering lupanya gitu. Jadi biar kita sama-sama belajar aja lah ya, biar memudahkan ketika nanti ada kendala-kendala teknis yang sekiranya itu apa ya bisa dibilang menghambat atau ya cukup untuk membuat teman-teman berpikir keras lagi gitu. Nanti kalau berpikir kan nantinya tambah puyeng, jadi biar lebih memudahkan nanti saya akan upload di YouTube. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kenapa kita harus belajar tentang pemusatan data sebelum saya close ya di sesi hari ini. Kita tadi tahu ternyata tinggi badan di kelas TKB ya di kelompok B, data tinggi anak di kelompok B itu rata-ratanya tuh 113. 113. Teman-teman masih ingat yang tentang itu ya, tentang analisis fisiologis anak? Waktu itu sama saya kan ya mata kuliah itu ya? Iya, Bu. Ya Bu. Oke. Nanti kita misal ini untuk data tambahan ya, maksudnya untuk kalau nanti ini dijadikan sebagai untuk menginterpretasinya seperti apa. 113 itu untuk anak usia 5 tahun itu normal nggak sih? Normal nggak sih gitu ya? Nanti kita akan cek dari data yang ada,
oh ternyata misal gitu ya, misal 113 itu masih kurang tingginya. Masih kurang nih tingginya. Oh, berarti kita bisa memberikan parenting kepada orang tua untuk misalnya makan makanan yang bergizi, banyak mengandung protein, tidak banyak memakan makanan yang instan, misalnya nugget, sosis dan sebagainya, ciki gitu. Tetapi lebih banyak memakan makanan yang kaya akan protein, tetapi proteinnya yang masih segar. Yang mengolah sendiri, bukan olahan-olahan dari pabrik, itu otomatis banyak pengawetnya dan sebagainya. Nah, data ini nanti bisa disampaikan pada saat pemaparan hasil skripsi, teman-teman. Tindak lanjutnya, bisa dipahami nggak? Iya, Bu. Bisa dipahami kan ya? Datanya cuma segitu, datanya cuma 113 gitu. Kita nongol datanya tuh cuma 113. Tetapi setelah kita cross check dari standar yang benar, standar kesehatan yang benar untuk tinggi anak usia 5 sampai 6 tahun adalah misalnya harusnya standarnya itu 118. Ternyata di kelas kita anak-anaknya tuh hanya 113. Oh, berarti kan masih ada yang kurang, perlu kita tindak lanjut lebih baik gitu ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat nanti skripsi kita bisa memaparkannya gini, saya menemukan data ternyata rata-rata tinggi badan anak di kelas penelitian saya itu adalah 113. Tetapi ternyata dari data kesehatan seharusnya anak usia TKB itu harusnya 118 minimalnya. Artinya rata-rata kelas ini tinggi badannya masih kurang. Nah, upaya yang akan saya lakukan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah saya akan menyarankan kepada pihak sekolah dan kepada orang tua, kepada pihak sekolah untuk melakukan parenting tentang pentingnya memakan makanan yang sehat. Kepada orang tua, saya akan menyarankan untuk tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang junk food, tetapi makanan yang memang betul diolah oleh orang tuanya sendiri dan banyak protein. Nah, itu udah hasil kesimpulan penelitian, selesai. Padahal dari 113 doang ya, teman-teman ya. Dari 113 tuh hasilnya nanti seperti itu. Jadi kegunaannya saya harus menarik ini sebagai, kegunaan dari statistik. Emang sih datanya kan cuma angka doang ya, statistik kan cuma angka. Tapi setelah kita interpretasi, setelah kita terjemahkan, oh ternyata dari hasil data yang kita peroleh, setelah kita cross check dengan data yang lainnya, hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi bukan tanpa makna angka 113 yang kita tadi lumayan ngejelimet ya. Aduh ini gimana ya, kok lupa Banyak ya, sama maknanya. dengan apa ya, aduh ini gimana dibaginya Iya. gimana ya. Jadi bukan kalau kita tidak dalam rangka penelitian itu ya cuma sekedar angka. Tapi kalau ini kaitannya dengan penelitian kita, penelitian skripsi kita itu akan sangat bermakna. Dan itu bisa memberikan rekomendasi kepada orang lain. Dan itu sangat bermakna loh teman-teman, bener. Jadi teman-teman sebagai guru tuh bisa nih iseng-iseng nih, Bu, saya pengen iseng-iseng dong Bu melakukan penelitian di kelas nih gitu. Misal gitu ya, sebelum saya skripsi yang sesungguhnya, hitung-hitung saya misalnya nyuri start data untuk skripsi nanti misalnya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, makanya kemarin kan saya sudah, mencoba untuk mengajak teman-teman mengambil data ya, mengambil data untuk pekerjaan ibu, kemudian data ASI. Nanti setelah UTS, saya akan minta data tambahan. Setelah UTS, setelah lebaran, masih lama lah sebulan lagi. Minta data tambahan, teman-teman silahkan mencari data lagi, nanti dari data A kemarin ya, dari data awal akan kita gabung dengan data B, hasilnya seperti apa, dengan rumus-rumus statistik yang akan kita gunakan melalui SPSS. Jadi yang belum punya SPSS silakan download dulu SPSS-nya supaya nanti kita bisa langsung praktek gitu. Jadi misalnya Bu Cucu saya pengen judulnya tuh pengaruh misalnya pemberian ASI eksklusif terhadap ya misalnya gitu ya, nanti saya akan minta data tentang tinggi badan misalnya, tinggi badan anak. Gimana sih sebetulnya antara ASI eksklusif dengan tinggi badan anak? Oh ternyata
pengaruh, kalau pengaruh itu kan berarti ada ini ya, upaya treatment. Cuma kan karena kalau ASI kan kita nggak bisa men-treatment, itu sudah ada, sudah given datanya, itu berarti penelitiannya ex post facto. Dari data itu ternyata kalau anak yang ASI-nya eksklusif, dia tuh tinggi badannya bagus. Tapi kalau ASI-nya itu nggak eksklusif, dia tinggi badannya nggak bagus. Misalnya ini sih hanya sekedar misalnya. Nanti bisa menggunakan rumus-rumus statistik. Baik itu nanti rumus yang berupa product moment ya teman-teman, atau rumus-rumus yang lainnya. Atau menggunakan misalnya ANAVA 1 jalur atau ANAVA 2 jalur. Saya pikir kalau untuk S1 sih masih ANAVA 1 jalur ya, yang tidak terlalu ngejelimet. Tapi itu nanti bisa aplikatif, bisa diterapkan untuk teman-teman. Termasuk nanti kalau persen-persen kan teman-teman sudah belajar ya, persen-persen jumlahnya setelah dipresentasi berapa persen itu kan sudah belajar. Nah, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat juga untuk pengolahan data skripsi nanti. Terus jangan dilupakan, kalau udah selesai jangan langsung bubar. Jadi kita skripsinya masih lama. Skripsinya kan nanti ya, semester depan. Jadi jangan lupa, nanti pas giliran skripsi, "Aduh, saya udah pernah belajar nih sama Bu Cucu, tapi ini gimana ya rumusnya?" Gitu. Ya seperti itulah teman-teman. Itu saja, ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Silakan. Silakan Bu Mala, Bu Indah, Ai, Suci. Ya Ibu, terima kasih untuk ilmu hari ini. Insya Allah nanti setelah Zoom ini ditutup, kita mau belajar lagi Bu. Jangan pulang kampus itu. Mau diulang lagi. Ya, nah supaya teman-teman langsung belajarnya, jadi langsung bikin data asal-asalan aja. Nanti jangan disamain ya, Bu Mala beda, Bu Indah beda, Iya. Ari beda, Pokoknya saya genap sama beda. ganjil gitu ya Bu. Kelompok Ya. genap, yang genap, yang ganjil. Kita banyakin ya Bu tuh 30 data, yang satunya 31 gitu ya Bu. Betul. Itu supaya lebih memudahkan latihan. Semakin sering latihan tuh semakin banyak. Nanti kalau sudah selesai tolong dikirim ya ke email ya. Supaya nanti bisa masuk ke inilah, masuk ke penilaian lah. Siap Bu. Oke, mudah-mudahan teman-teman tidak ngerasa terbebani gitu ya dengan statistik ini, tetapi sesuatu yang menyenangkan, dan saya yakin sih setelah ketemu kan kita jadi oh ternyata saya bisa gitu. Itu yang ada feel yang berbeda ketika kita sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu saja, jadi tugasnya diingat. Kalau nih teman-teman, Bu, saya belum selesai, nggak apa-apa, nanti minggu depan kita kumpulkan. Ya, dikumpulkan minggu depan sebelum statistik lah. Misalnya kalau mau dikumpulkan pagi juga nggak apa-apa, Sabtu pagi. Atau kalau mau lebih amannya sih di hari Jumat ya, biar saya bisa memeriksa dulu gitu. Kadang kalau Sabtu pagi kan agak crowded juga pagi-pagi, belum lagi teman-teman harus ke kampus, harus bagaimana. Padahal kan mungkin minggu depan juga mau ada buka puasa bersama ya, kalau nggak salah ya. Iya Bu. Ibu datang nggak Bu? Tiketnya mahal. Sebulan, gaji sebulan itu habis buat beli tiket doang. Tiket kereta sudah habis. Takutnya nanti Ibu bisa ke Jakarta, nggak bisa balik lagi ke Cirebon. Iya, tiket udah nggak ada, Bu. Tiket udah nggak ada, susah banget gitu. Karena itu sudah mulai mudik itu masalahnya. Iya. Sudah mulai mudik dan itu sudah. Saya udah nggak kebagian Bu ke Cirebon. Mertua saya di Cirebon. Kita lebaran di sana udah nggak kebagian tiket kereta. Udah nggak kebagian kan? Iya, udah nggak ada, Bu. Udah nggak ada tiket. Tapi kalau ke Jakarta mungkin banyak. Kalau ke Jakarta banyak. Saya bisa berangkat, nggak bisa pulang nanti Bu. Iya benar. Itu dicariin sama suami saya, gimana dong? Tetap di Jakarta ntar Bu. Di rumah Bu Ika berarti lebaran. Kasihan amat deh saya nanti. Suami saya ditinggal gitu di sini. Nanti saya sudah bilang sama Bu Yuli, sebetulnya masih ada tiket gitu ya, tiket pulang juga masih ada, tapi harganya fantastis. Harganya kalau nggak salah yang paling murah itu 585.000. Dan itu tuh waktunya mepet banget persis setelah buka. Dan misalnya buka jam 6, itu tiket yang itu tuh Ibu nyampe pas tarawih Bu. jam 7, Bu. Jadi aduh, gimana ya ini, saya udah bilang sama Bu Yuli,
saya belum bisa menjanjikan, tapi sepertinya kemungkinan besar saya nggak bisa ikut gitu dengan kondisi yang jelang, ya bukan jelang, sudah waktunya mudik dan sulit gitu untuk ini. Ya sebetulnya saya juga mau ke Jakarta di hari Senin tuh saya mau ke Jakarta karena saya mau ngambil ijazah gitu. Tapi kalau Senin masih aman, masih banyak tiket untuk pulang juga masih bisa PP gitu. Tapi harganya juga masih, ya meskipun ada kenaikan, tapi kenaikannya nggak fantastis ya gitu ya. Ya kenaikan juga sekarang biasanya 20.000, tahun sekarang itu naiknya jadi 30.000 tiket kereta. Ibu di Kejaksan ya, Bu? Saya di Kejaksan. Kalau dari Kejaksan, Bu, Kejaksan dekat. yang lebih murah harganya. Iya. Ya, gitu saja ya teman-teman. Insya Allah di pekan depan mudah-mudahan ya, karena mungkin ada satu dan lain hal yang mudah-mudahan nanti bisa kita belajar lebih lanjut tentang statistik ini, tapi mungkin sekedar bocoran untuk UTS, nanti kita akan mengerjakan yang seperti ini. Modus, median, min itu akan dikerjakan selain nanti yang kita sudah praktekkan. Membuat presentase, kayak gitu-gitulah, supaya nanti teman-teman juga bisa praktek secara langsung pada saat ujian, dan waktunya tuh ya pada saat ini, pada saat, pelaksanaan, UTS. Jadi nggak ada perpanjangan waktu, udah segitu-gitunya, biarin lah nanti gimana nih teman-teman, jadi banyak berlatih aja. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan ya Waalaikumsalam teman-teman ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.